Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Tribuners? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Tribuners, pada sore hari ini, mungkin malam ya, malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Sriwijaya FC. Tribuners, bahwa Sriwijaya FC ini adalah salah satu klub yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Ya. Ada apa dengan Sriwijaya FC? Ini persoalan besar yang saat ini menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa Sriwijaya FC mandek di Liga 2? Padahal klub ini punya sejarah besar, yaitu pernah meraih double winner pada tahun 2007-2008 ya, yaitu mengawinkan 2 gelar juara Liga Indonesia dan juara Copa Indonesia. Ketika itu dilatih oleh Rahmat Darmawan. Tapi kemudian sejak tahun 2019 ya, kalau tidak salah, kita turun ke Liga 1. Ke Liga 2. Maaf. Turun ke Liga 2. Jadi mungkin performanya jelek atau bagaimana, tetapi yang jelas sampai saat ini kita masih berada di Liga 2. Ini persoalan besar yang menyebabkan kondisi Sriwijaya FC semakin terpuruk. Bahkan akhir-akhir ini banyak yang mengkritisi karena kondisi tim terutama di manajemen itu semakin amburadul ya. Nah, jika ini tidak segera dikelola dengan baik, Sriwijaya FC tidak bangkit, bisa saja Sriwijaya FC akan terpuruk kembali, terlempar ke Liga 3. Ini amit-amit ya. Oke, untuk membahas lebih dalam tentang bagaimana kondisi Sriwijaya FC, saat ini telah hadir di studio kita ini Muhammad Masyaheril atau biasa disebut atau dipanggil dengan Eril. Bung Eril, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Bung Eril ini adalah seorang pendiri kelompok supporter ya. 2004 di mana Sriwijaya FC lahir tahun 2004 pasca menjadi tuan rumah PON ya pada waktu itu. Kemudian dia juga sebagai pengamat sepak bola. Ya. Jadi Bung Eril ini boleh dibilang sebagai salah satu pelaku sejarah juga ya, di mana Sriwijaya FC dibangun dengan berbagai kondisi yang saat itu ya tentu sebagai sebuah tim yang baru banyak sekali persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Tetapi semua itu bisa dilewati dengan baik ya. Sehingga akhirnya pada tahun 2007-2008 mencapai puncaknya menjadi klub yang mencetak sejarah di Indonesia sebagai klub yang satu-satunya mampu mengawinkan 2 gelar ya, 2 gelar bergengsi kompetisi di tanah air saat itu, Liga Indonesia dan Piala Copa. Piala Liga lah. Ya. Copa. Baik, Bung Eril, selamat datang di podcast kita. Terima kasih. Ya, Anda juga pada hari ini menurunkan sebuah artikel ya yang terbit di Tribun Sumsel dengan judul Red Code SFC. Red Code SFC. Artinya Anda menilai bahwa ini adalah sebuah warning ya, warning merah untuk Sriwijaya FC. Artinya tanda bahaya untuk Sriwijaya FC. Betul. Gimana Anda melihat persoalan ini sehingga Anda ingin mengungkapkan semua yang ada dalam pikiran Anda dalam bentuk artikel itu? Baik, terima kasih atas undangan, atas kesempatannya. Saya kepikiran menuliskan kembali opini, pendapat tentang Sriwijaya FC khususnya karena melihat kondisi yang ada, kondisi real saat ini, Sriwijaya FC ini betul-betul dalam tanda bahaya. Sinyal bahaya itu harus segera kita sikapi dengan perbuatan, dengan tindakan yang memang bagaimana caranya sehingga Sriwijaya FC ini bisa selamat. Target dari manajemen seperti yang diberitakan di awal-awal bergulirnya Liga 2 di musim 2023-2024 itu adalah bagaimana caranya SFC ini ditargetkan untuk kembali pentas di Liga 1. Artinya kita harus menjadi 3 kesebelasan, 3 peserta dari Liga 2 ini yang memiliki promosi. Jadi nantinya 3 besar itu yang di final dan yang menang di perebutan juara ketiga itu harus otomatis lolos ke Liga 1. Tapi jalan menuju sana tentunya
sangat terjal dan berliku karena syarat untuk menuju ke sana kita harus lolos dulu dari penyisian grup. Penyisian grup ini sudah dibagi formatnya oleh PSSI, itu ada 4 wilayah. Jadi nanti setiap wilayah ini atau setiap grup ini hanya menyisakan 3 kesebelasan terbaik untuk lolos ke putaran berikutnya. Baru nanti kita berbicara bagaimana peluang untuk lolos ke Liga 1. Nah, saat ini dengan adanya keputusan yang menurut saya pribadi atau juga banyak rekan-rekan pencinta SFC itu, ada suatu putusan PSSI yang sangat sangat tidak adil bagi Sriwijaya FC, yaitu ketika pertandingan melawan Semen Padang di Jakabaring. Awal muasalnya itu pada tanggal 1 Oktober 2023 ketika kita hanya meraih hasil imbang 1-1 ya. 1-1. Pada saat itu sebetulnya yang dipermasalahkan oleh Semen Padang itu adalah gol penyeimbang di masa injury time. Nah, mungkin setelah setelah dipelajari oleh mereka, kayaknya ini tidak akan berhasil untuk menganulir hasil imbang tersebut. Maka dicarilah oleh mereka titik lemah yang lain, sehingga ditemukanlah regulasi bahwa setiap kesebelasan yang berlaga di Liga 2 itu harus menyertakan 1 orang minimal pemain U21. Nah, pada saat itu yang kami ketahui dari media juga bahwa belum ada regulasi itu ditandatangani oleh pihak PSSI. Tapi sebetulnya itu sudah digaungkan dari awal bahwa setiap pertandingan, setiap peserta itu harus menyertakan 1 orang pemain U21. Nah, anggaplah itu menjadi suatu kesalahan dari manajemen Sriwijaya FC, entah itu tim pelatih ataupun manajemen. Tapi yang menyesakan ini adalah ketika putusan Komdis dengan semena-mena, dengan tidak pandang bulu, bisa bilang seperti itu, menjatuhkan hukuman, menjatuhkan sanksi yang luar biasa. Pertama, yang dijatuhkan itu denda 45 juta. Denda 45 juta. Yang kedua, kita dinyatakan kalah 0-3. Artinya nilai poin 1 hasil imbang dengan Semen Padang tersebut otomatis hilang. Berarti hilang 1 poin. Dan yang ketiga yang paling menyesakan adalah ketika kita dinyatakan melakukan kesalahan itu harus dihukum dengan pengurangan 3 poin. Artinya 4 poin hilang. Sedangkan di Liga 2 di babak penyisian grup ini, itu setiap kesebelasan, setiap tim hanya mempertandingkan 12 pertandingan. Dan keputusan diambil oleh PSSI itu, oleh Komdis PSSI itu ketika sudah berlangsung 6 pertandingan di putaran pertama. Artinya menyisakan lagi 6 pertandingan di putaran kedua. Kehilangan 4 poin itu seakan-akan menutup celah bagi Sriwijaya FC untuk lolos dari putaran grup. Nah, ini yang patut kita sesalkan. Makanya saya bilang di dalam tulisan saya itu ini adalah kode merah. Artinya memang sudah sinyal bahaya, tanda bahaya. Kita masih punya peluang. Peluang tersebut adalah bagaimana caranya, misalnya kalaupun itu tidak bisa lagi diperjuangkan, tetap kita dihukum 4 poin. Artinya 5 pertandingan sisa tadi 6, tapi kita kemarin imbang di melawan Sada Sumut, itu juga agak ini gitu, karena target manajemen harusnya kemarin memenangkan pertandingan, tapi kita mendapatkan musibah lagi, dapat kartu merah, sehingga 10 pemain ini ya menurut saya sudah luar biasa bisa mencapai hasil 1 poin di kandang lawan. Artinya saat ini dari ada sisa 5 pertandingan, itu ada 3 pertandingan di kandang dan 2 pertandingan away. Pertandingan away ini juga nanti akan hadir di kota Padang melawan Semen Padang dan di kota Pekanbaru melawan PSPS. Sedangkan sisanya itu di kandang Sriwijaya FC. Tanggal 13 kita akan menghadapi Persiraja, tanggal 19 akan menghadapi SDS Deli Serdang, dan terakhir nanti di bulan 12 itu menghadapi PSMS. Artinya kalau kita ingin lolos dari putaran penyisian grup ini, kita harus sapu bersih. 5 kemenangan, tapi apakah itu mungkin? Mungkin saja dalam sepak bola. Cuman seandainya pun nanti ada poin yang hilang, kita juga masih berharap ada kesebelasan lain, tim lain juga yang kepleset lah istilahnya. Baik itu imbang ataupun ini, sehingga kita masih punya kans. Tapi yang ingin saya kemukakan, sinyal bahaya ini sebetulnya adalah ketika unsur politik sudah bermain di sepak bola.
ini yang mungkin belum banyak disuarakan. Iya. Kenapa Karena- Anda punya penilaian seperti itu? Jadi simpelnya begini, pemikiran saya bahwa Semen Padang ini mengajukan permohonan untuk melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan Sriwijaya FC pada saat pertandingan di tanggal 1 Oktober 2023 kemarin di Jakabaring. Iya. Yang mengajukan ini adalah selain manajemen Semen Padang itu didampingi oleh penasehat Iya. di Andre Rosiade. Rosiade. Nah, seperti yang kita ketahui, Andre Rosiade ini adalah politisi yang sekarang ini duduk di DPR RI dan berada di Komisi 6. Iya. Komisi 6 ini salah satu mitranya adalah BUMN. Nah, ini saya melihat entah memang ada unsur politis, entah itu memang apa ya, menurut saya patut diduga. Iya. Jadi kalau kita ngomong patut diduga, artinya ketika kita punya orang yang bisa berjuang untuk ini, saya masih optimis bahwa keputusan PSSI untuk minimal mengurangi 3 poin Sriwijaya FC ini bisa dipertimbangkan. Jadi artinya gini, unsur politiknya, seorang anggota Komisi 6 DPR RI yang mengajukan protes, yang mengajukan keberatan, yang mengajukan permohonan kepada PSSI, dan PSSI ini adalah ketuanya adalah seorang menterinya Menteri BUMN. Iya. Jelas kalau saya melihat ini patut diduga ada hubungan. Nah, kita jadi sudah mengajukan banding ya. ya betul. Belum ada hasil atau Nah, ini udah tolak. Ini yang aneh gitu kan. Ketika PSSI dia memutuskan di tanggal 28 Oktober melalui Komisi Disiplin, itu tim manajemen Sriwijaya FC yang saya ketahui dari media-media juga itu sudah mempersiapkan untuk banding, dan itu sudah dilakukan ketika diserahkan di tanggal 1 kalau nggak salah ya, 1 bulan 11 memori bandingnya yang hard copy. Yang aneh di tanggal itu pula Komisi Banding PSSI sudah langsung memutuskan untuk menolak. Cepat sekali prosesnya, itu dalam yang 1 juga, hari ya. Itu juga yang jadi jadi pertanyaan, tanda tanya besar. Ini saya pikir karena Wijal dan juga bahwa Sriwijaya FC ini sekarang ini betul-betul sebagai ibarat anak ayam kehilangan induk. Kita punya presiden Sriwijaya FC, tapi presidennya saat ini mohon maaf sedang nanti kita akan bahas. Bung Eri, nanti kita akan bahas tentang manajemen. Tapi persoalan hukuman dari Komdis itu sendiri, sebenarnya kalau kita dari sisi banding, kalau banding ditolak artinya sudah selesai ya. Betul. Selesai ya. Betul. Artinya memang ada upaya lain enggak misalnya? Pasti ini kalau memang seperti yang Anda duga, ini sudah ada permainan tingkat tinggi juga ya. Nah, dari manajemen Sriwijaya FC adakah upaya itu? Saya nggak tahu persis apakah kalau biasanya sidang-sidang yang kasus pidana maupun perdata ketika sudah diputuskan dari tingkat 1 ke tingkat 2, ini sama kita analogikan seperti itu, kita masih ada upaya hukum lain yaitu peninjauan kembali. Nah, apakah di sepak bola Indonesia ini ada seperti itu? Saya tidak bisa menjawab, tapi paling tidak kalau ada tekanan publik, artinya ini saya mengajak seluruh komponen yang ada di Sriwijaya FC, baik itu supporter utamanya, mari sama-sama kita viralkan barangkali dugaan bahwa ini sudah masuk unsur politis. Karena di Indonesia ini bukan hanya sepak bola, saya pikir hampir seluruh lini kehidupan istilahnya no viral no justice. Jadi untuk memperoleh keadilan yang harus dimiliki oleh Sriwijaya FC itu ya harus kita viralkan dulu. Dan ini yang mungkin saya ingin menghimbau, mengajak, coba juga bertukar pikiran. Mari kita berdiskusi apakah benar dari pemikiran saya itu bahwa ada unsur politik bermain di sini, yaitu mari kita sama-sama cerna, mari kita sama-sama diskusikan sehingga nanti kita bisa ya minimal kita inikan dulu lah, kita perjuangkan dulu bahwa Sriwijaya FC ini sekarang betul-betul dizolimi. Karena jelas Semen Padang menganggap Sriwijaya FC adalah ancaman serius. Dari hasil real ketika belum dikurangi poin, memang kita di peringkat ketiga di bawah
Persiraja dan juga Semen Padang. Semen Padang dan Tapi Sriwijaya kalau FC. kita lihat dengan potensi kekuatan Sriwijaya FC sendiri, ini menjadi ancaman bagi Semen Padang. Makanya Semen Padang sekali lagi berusaha istilah kami mungkin menghalalkan segala cara bagaimana caranya Ya. supaya Sriwijaya FC mendapatkan Ya. pengurangan nilai. Ya. Justru yang menariknya PSMS yang ketiban untung, artinya ketika dia saat ini berada di posisi 4 dengan ada pengurangan poin, Iya, dia otomatis bisa naik ke peringkat 3. iya, Cuman yang ingin saya pertanyakan juga, mungkin ini kalau didengar oleh petinggi-petinggi PSSI misalnya, iya. dasar dari pengurangan poin itu sendiri apa? Gitu ya. Ya. Dan itu tidak pernah ada standar ataupun aturan ataupun regulasi yang ditetapkan oleh PSSI misalnya Sriwijaya FC dianggap melanggar pasal 23 Ya. tentang di regulasi Liga 2 tentang tidak mengikutsertakan pemain U21. Tapi tidak dijelaskan apabila melanggar pasal ini hukumannya ini. Iya. Jadi hukuman ini hanya diambil oleh segelintir orang yang bergabung di dalam komisi disiplin. Oh, Komdis ya. Ini yang Ya. sebetulnya aneh. Kalau Iya. kita maaf bukan ingin menyinggung, misalnya pengalaman kemarin kita sempat dihentikan Liga 1, ada kasus kanjuruhan Iya. di Arema FC. Iya. Saya tanya, apakah Arema FC dikurangi poin? Apakah Arema FC diturunkan kastanya? Tidak ada. Tidak ada ya. Kok giliran Sriwijaya FC melakukan, anggaplah ini melakukan satu kesalahan, Iya. kita harus terima, harus kita akui kita salah. Tapi apakah seperti itu Iya, regulasinya yang langsung menghukum Iya. Sriwijaya? Saya pikir kalau untuk ya anggaplah misalnya dianggap kita kalah masih oke lah. Iya. Tapi dengan mengurangi Mengurangi poin 3 3 poin ini, jadi otomatis kita tuh hilangnya 4, bukan 4 hanya poin ya. 2 poin, Betul. bukan hanya 1 Dan poin itu hasil banyak imbang. ya. Karena Pertandingan cuma persaingannya 12. pertandingan 12 dan persaingan sangat ketat ya. Betul. Perolehan poinnya juga tipis selisihnya. Itu yang Iya. yang apa Iya. yang makanya Artinya memang di sini posisi lobby-lobby tingkat atas itu memang diperlukan sebenarnya ya. Karena pasti. ketika ada salah satu dari manajemen Sriwijaya FC yang duduk di kepengurusan PSSI misalnya di ex officio misalnya kan, itu juga berpengaruh ya terhadap keputusan-keputusan dari Komdis ya. Paling tidak Komdis itu ada yang dipandang. Kalau Ada yang sekarang kan nggak ada yang iya. dipandang. Iya, Ah, udah betul. hajar aja. Iya, artinya iya begitu kondisi kita kan. Dan ini sepertinya berat juga perjalanan kita karena kita akan menghadapi 5 pertandingan sisa. Jadi untuk mendapatkan 3 besar itu persaingan harus berdarah-darah gitu ya. Jadi 5 pertandingannya benar-benar ibaratnya 5 pertandingan final. Iya, 5 pertandingan final. Kalau ada yang meleset udah lewat Itu ya. kalau Anda melihat dari Bung Eril, dari kekuatan tim ya, ini kita belum masuk kan. Jadi tim Sriwijaya FC ini boleh dibilang ya tidak terlalu buruk lah ya. Ya. Tidak terlalu buruk ya, karena kita juga sempat mendapat poin di kandang lawan ya. Artinya potensi itu tetap ada ya, potensi kita untuk lolos ke 3 besar ya. Ya. Tapi kan banyak pengaruh-pengaruh lain juga. Pemain yang bagus, tapi misalnya faktor gaji misalnya yang agak telat Betul. ya, atau manajemen yang tidak solid, itu kan juga berpengaruh terhadap permainan. Ya, Anda melihat di sisa 5 pertandingan terakhir nih, apakah ada pengaruh dari sisi non teknis itu Jadi kalau untuk faktor non teknis, kalau saya di manajemen berpikir ya? ini kita benar-benar harus bersatu lah. Ya. Jadi sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Ya. Contoh, Sriwijaya FC punya 3 kelompok supporter. Iya. Bagaimana caranya 3 pertandingan kandang ini betul-betul bisa dimaksimalkan Ya. di dukungan penuh dari kelompok. Jadi sudahlah, kita nggak usah ngomong harus ganti pelatih, harus ganti Iya, pemain segala betul. macam. Iya. Mau ganti pelatih, mau ganti pemain, memang kita punya duit. Iya, betul. Dalam arti untuk mendatangkan pemain berkualitas ataupun ini itu juga pasti utamanya ada faktor dana. Iya. Kalau kita punya dana yang Iya. memang ini ya apa salahnya, tapi ketika kita tidak, artinya kita tinggal bagaimana memaksimalkan potensi yang Iya, ada. betul. Itu satu. Yang kedua, dari sisi manajemen, tolong jangan sampai si pemain pelatih ini mengalami keterlambatan gaji. Gimana Iya. caranya kita nggak pernah tahu. Itulah tugas dari manajemen. Karena manajemen. kalau nanti ada saja misalnya keterlambatan gaji atau Iya. segala macam, itu pasti akan mempengaruhi
Iya. apa namanya Performa pemain ya. perform dari pemain Baik kita. individu maupun tim ya. Jangan lupa lagi, saya Iya. belum pernah mendengar di media-media seperti halnya di kesebelasan lain kayak Persiraja, Semen Padang. Iya. Itu begitu menang mereka dapat bonus Bonus langsung ya. langsung. Langsung Ketika bonus. zaman ketika awal-awal Sriwijaya FC, ketika saya masih jadi ketua kelompok Iya. supporter, saya lihat begitu kita menang itu ada kucuran bonus. Jadi itu Iya. akan menambah motivasi Betul. pemain, Jadi akan ketika menambah pemain baru sudah berkeringat ya Iya. langsung dijanjikan Betul. bonus dan dikasih pada malam langsung. itu ya. Betul. Nah, Iya. itu yang saya juga ya mungkin bagaimana upaya dari manajemen untuk Iya. bisa lebih meningkatkan semangat etos kerja. Ya tidak ada salahnya. Iya. Maksud saya kalau para pemain ini dijanjikan, oke kalau kamu Iya. menang sekian nih Iya. untuk, dan itu bisa langsung diberikan saat itu juga. Betul. Artinya setelah pertandingan. Setelah pertandingan. Jangan sampai bonus nggak dapet, gaji terlambat. Nah ini Iya. ya, sudah Iya, iya. alamat bahaya gitu Alam kan. bahaya ya di sisa pertandingan ya. Itu yang kita harapkan seperti Iya. itu. Jadi benar-benar ini harus bersatu padu. Jadi saya himbau juga teman-teman supporter, ayolah sekarang nggak usah kita permasalahkan lagi kita mau ganti pelatih, Iya, kita mau betul. ganti Sudah pemain. tidak ada waktu. Sudah Ya. bukan waktu mungkin cuman uangnya ada nggak gitu kan, Uangnya itu juga- yang jadi- yang Uangnya jadi juga problem. tak ada. Kalau uang kita banyak ya kita nggak pernah tahu ya. Iya, Kemampuan Ini manajemen yang tahu gitu kan. Mhm. Tapi setidaknya kalau melihat perjalanan selama ini ya itu yang jadi kendala utama kita. Kita Iya. belum pernah mendengar manajemen mengucurkan bonus ketika bermain imbang misalnya di Iya. kandang SMS Medan. Iya. Karena itu kan termasuk saingan utama Iya. kita. Nah, oke kita kalah di Persiraja kemarin di kandang Persiraja. Harus kita balas nanti di tanggal Iya. 13 ini. Iya. Apa yang bisa dijanjikan manajemen ini Iya. kalau misalnya kamu menang lawan Persiraja, ini misalnya dikasih ada semacam bonus mungkin, Iya. atau bukan hanya dari manajemen, dari pihak-pihak yang Iya, pihak ketiga. pecinta ya, Sriwijaya ya. FC. Iya. Kita banyak pengusaha-pengusaha hebat di sini. Iya. Nah, coba kita himbau, kita ajak supaya ini Sriwijaya FC bisa bangkit dari keterpurukan. Sekarang ini kita terpuruk, makanya Iya. saya bilang ini red code gitu kan. Jadi benar-benar jadi sinyal bahaya. Iya. Kita harus bangkit. Masih ada sisa 5 pertandingan. Tapi di sisi lain bahwa manajemen ini sedang sedikit kisruh ya. Kisruh dalam artian bahwa presidennya sedang dilanda masalah. Ya, Hendry Zainuddin sebagai presiden Sriwijaya FC tersangkut kasus. Kemudian dari sisi sponsorship juga kurang ya, minim ya. Ya. Sehingga dari sisi pendanaan untuk operasional ini juga menjadi masalah yang cukup serius. Jika manajemen ini tidak mampu mencarikan solusi ini, ya apakah ini bisa sampai selesai pertandingan ini, atau setidaknya selesai tetapi kondisinya terpuruk, akan terlempar ya, atau kalaupun tidak terlempar ke Liga 3, Minimal setidak-tidaknya bisa bertahan ya, itu kan itu jalan terakhir ya kan. Ya. Ya. Jadi istilahnya kalaupun tidak bisa lolos dengan kondisi yang ada, bagaimana caranya ya minimal bertahan supaya tahun depan kita punya Ya. semangat baru, punya Ya. ini baru untuk kembali menargetkan Sriwijaya FC lolos. Tapi harapan kita belum, ya, artinya belum punah, belum selesai. Ini masih ada 5 pertandingan, Ya. apapun masih bisa terjadi. Ya. Bung Eril, ini kan persoalan manajemen ini seperti yang kemarin sudah disampaikan, ada seorang pengusaha Sumsel, Helmi Yahya kita sebut, dia siap membantu Sriwijaya FC. Bahkan dia juga sebenarnya berhasrat juga untuk menjadi presiden Sriwijaya FC. Hanya persoalannya kan tidak mudah, karena di manajemen ini banyak sekali masalah. Terutama dia mengungkapkan manajemen Sriwijaya FC punya utang itu sekitar 42 miliar. Ya, itu yang harus diberesin. Kalau itu udah beres, mungkin dia baru berani masuk gitu kan. Ya, ya. Nah, Anda melihat kisruh di manajemen ini, apa sih sebenarnya yang bisa menjadi solusi dari persoalan yang ada ini? Ya sebenarnya simpel ya kalau Ya. pandangan kami mungkin sebagai pecinta SFC yang tidak terlalu tahu banyak, artinya di permasalahan yang ada itu ya Ya. duduk bareng kuncinya. Artinya mari sama-sama kita undang, kita ajak orang-orang yang punya kepedulian, Iya. yang berdarah Sumatera Selatan, yang berdarah Palembang, itu banyak yang sudah sukses, Iya. berhasil gitu kan. Iya. Jadi kalau ini bisa kita ajak duduk bareng,
Saya ingat dulu ketika awal-awal Sriwijaya FC itu kan kita terpuruk 5 pertandingan pertama tuh kita kalah. Tidak pernah imbang. Iya. Sehingga pada saat itu saya sebagai salah satu orang yang memang mencintai SFC bersama dengan kawan-kawan yang lain di supporter, itu kami mengadakan semacam dialog. Iya. Waktu itu juga kerjasama dengan Sripo. Iya. Kita adakan dialog, kita duduk bareng, Betul. kita bedah masalahnya apa, Iya. kita cari solusinya bagaimana. Iya. Dan alhamdulillah setelah hasil dialog itu Sriwijaya FC bisa bangkit. Iya. Sriwijaya FC bisa ya keluar. Nggak lucu kita baru beli tiba-tiba degradasi waktu itu Betul, kan. Itu iya. yang kita Iya. ini kan. Dan Iya. alhamdulillah pada saat itu kita lolos dari lubang jarum. Dan saya Iya. yakin dengan pola kita duduk bareng, kita diskusi, kita ini. Tapi memang harus berjiwa besar semua. Jangan Iya. sampai nanti manajemen ada sesuatu yang memang mengganjal ketika ada orang yang mau bantu, ketika ada Iya. orang yang saya pikir bukan hanya Helmi Yahya, mungkin banyak juga yang lain yang bisa ini. Memang kalau Helmi Yahya sendiri yang saya tahu waktu itu sering diskusi sama gubernur pada masa itu Syahrial Usman, memang betul Helmi Yahya ini adalah sosok figur yang disebut oleh Syahrial itu sebagai inisiator. Ide, pemberi ide. Ketika kita selesai PON, kalau ini tidak dimanfaatkan, tidak dimaksimalkan, tidak dimiliki klub sepak bola yang berlaga di pentas sepak bola nasional, ini stadion akan istilahnya akan rusak dengan sendirinya karena biaya pemeliharaan sangat tinggi. Tapi kalau ada klub yang menggunakan stadion ini sebagai stadion home base-nya, itu pasti akan ada pemeliharaan dan itu yang sudah benar dilakukan pada saat itu. Akhirnya membelilah Persija Solo Solo FC di awal itu. Nah, jadi intinya kita sadarlah ketika Presiden SFC saat ini Hendri Zainuddin kesandung masalah di KONI sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Kita sudah tidak bisa berharap banyak. Artinya Hendri Zainuddin pun saya pikir juga harus memberikan peluang, memberikan masukan bagaimana cara supaya Sriwijaya FC ini bisa selamat. Karena dengan kondisi yang ada saat ini, kalau tidak ada orang yang bisa benar-benar bisa memberikan motivasi, bisa menjalankan manajemen ini dengan benar, dengan baik, bukan yang saat ini tidak benar tidak baik, tapi dengan tidak ada presiden ini pasti akan ada pengaruh, terutama di masalah pendanaan, sponsorship. Kenapa tidak kita coba? Jadi saya pikir Tribun pun sebetulnya bisa membantu untuk menyelenggarakan suatu kegiatan, misalnya kita diskusi panel ataupun memang sejauh ini belum ada upaya untuk melakukan istilahnya tuh rekonsiliasi antar pihak-pihak yang terkait dalam manajemen ini ya. Betul. Termasuklah dengan mungkin sekarang ini dengan PJ Gubernur ya. Sehingga ada upaya untuk mencari solusi menyelesaikan masalah Sriwijaya FC ini. Ini juga himbauan nih untuk PJ Gubernur, sebetulnya ini momentum ya, karena sekarang ini walaupun beliau PJ, ya tetap namanya gubernur ya gubernur. Iya, betul. Jadi saya pikir kalau memang manajemen tidak menginisiasi untuk mengadakan pertemuan, ya bisa dari PJ Gubernur misalnya turun, bagaimana caranya, ini klub kebanggaan kita, jangan sampai hilang lagi dari sejarah gitu. Ketika kita terlempar ke divisi bawah lagi Liga 3, saya nggak bisa bayangin. Tenggelam kita ya, tenggelam amit gitu kan, jangan sampai. Jadi memang upayanya adalah seperti kata Karena Pijal tadi ada rekonsiliasi, ada pihak yang memang mengundang, yang mengajak. Ayo, apa akar permasalahan? Kalau misalkan ada permasalahan hutang piutang tadi, di mana sumbernya, bagaimana solusinya? Mungkin bisa kita bantu gitu kan. Sampai sekarang belum ada ya inisiator untuk melakukan rekonsiliasi itu ya. Sebenarnya sudah ada, misalnya Helmi Yahya tadi ya. Dia siap, artinya ketika pihak manajemen membutuhkan atau ada inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi itu, ya mungkin bisa segera mengundang pihak-pihak itu kan. Iya, pasti setiap diskusi itu pasti ada solusi. Iya. Jadi permasalahan itu ibaratnya harus ada penyelesaian. Iya. Penyelesaian ini bisa dengan berbagai cara. Iya. Dengan duduk bareng, dengan diskusi sama-sama, kita bedah apa permasalahannya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana pihak-pihak ketiga yang bisa membantu.
Saya pikir dengan dialog, dengan rekonsiliasi, dengan diskusi, insya Allah bisa keluar gitu. Kalau Kabarnya memang kita akan mau, ada RUPS ya, Anda tahu tentang itu? saya nggak ngikutin, Nggak tapi ngikutin memang ya? untuk pergantian presiden itu adalah RUPS memang. RUPS ya. Cuman ya memang ini harus ada kelegowoan juga dari manajemen gitu kan. Iya. Ketika ada pihak yang memang mau turun membantu, ya ayo disambut, maksud saya disambut sambil ya tadi duduk bareng biar tahu, jangan cuma ngomong di media kita punya Iya. hutang sekian gitu kan. Iya. Tapi yang ini tidak diajak. Iya. Jadi bagaimana orang mau masuk kalau yang dimasukin ini tidak mau buka pintu kira-kira Iya. gitu. Jadi manajemen ya harus buka pintu lah. Nah, oke. Itu memang agak pelik ya ketika kita masuk ke dalam manajemen karena kita berada di luar itu. Ya. Nah, sekarang sebagai kelompok supporter, Anda punya pengalaman sebagai ketua kelompok Sriwijaya Mania. Sriwijaya Mania ketika itu ya, sangat besar dengan anggota yang begitu banyak ya. Dan itu bertahan sampai saat ini. Dan ketika masa jaya-jayanya mungkin berapa yang terdata itu anggotanya tuh? Sampai Kalau berapa seingat saya ribuan? ketika saya stop, saya mundur jadi Iya. ketua kelompok supporter Sriwijaya FC yaitu Sriwijaya Mania tuh kita sudah menyentuh hampir angka 5.000 ya. 5.000-an anggota. Hampir 5.000 ya. yang terdata melalui yang ya. punya anggota. Ya, kartu anggota. Yang simpatisan pasti lebih banyak lagi, ya, pasti lebih banyak. Nah, kita ingin tahu juga dalam kondisi sekarang nih sebenarnya kelompok supporter itu sedih ya, Betul. mengeluh ya, karena tim kebanggaannya ini dalam kondisi yang boleh dibilang itu tadi dalam Carut marut. ya, dalam tanda bahaya gitu kan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kelompok supporter? Ya intinya kalau tugas supporter ini adalah mendukung klub. Jadi ketika klub terpuruk tetap harus kita dukung. Iya. Gimana caranya klub ini bisa bangkit gitu Iya. kan. Memang beda ketika menonton pertandingan di Liga 1 misalnya sebagai pentas utama sepak bola nasional dengan Liga 2 pasti beda. Jadi animo penonton, Iya. animo supporter pun untuk memberikan dukungan juga agak jauh gitu kan Iya. perbedaannya. Dan ini bagaimana caranya sekarang tetap memberikan support untuk Sriwijaya FC sehingga Sriwijaya FC bisa menuntaskan 3 pertandingan kandang dengan kemenangan plus 2 pertandingan away ini kalau memang memungkinkan, kalau memang ya tentu semua pemain, manajemen, pelatih pasti maunya menang. Iya. Tapi kadang-kadang juga ada faktor non teknis ya, yang pengaruh seperti ya. kita dapat kartu merah sehingga Iya. dengan kekuatan 10 pemain kayak kemarin di Sada Sumur itu ya berat gitu kan untuk Iya. bisa bertahan imbang pun ya syukur gitu kan. Iya. Nah itu yang mungkin yang harus dilakukan oleh kelompok supporter. Jadi memang harus ada tetap bagaimana caranya kelompok supporter ini bisa mensupport, mendukung penuh Iya. klub Nah, kebanggaannya ini. bentuk dukungan itu seperti apa biasanya Anda lakukan? Ya kalau yang bisa kita lakukan saat ini adalah salah satunya bagaimana Iya. caranya memenuhi stadion. Di stadion. Artinya ketika Ketika pertandingan di pertandingan kandang, Dan ya datanglah ramai-ramai minta situ tolong ya. jangan ada kerusuhan lagi gitu. Iya. Jangan sampai nanti kita Timbul masalah timbul baru lagi ya. masalah baru. Iya. Misalnya kemarin kayak melempar Flyer botol, ya. ada flyer segala Iya. macam, kita lah kena denda Kena lagi. denda lagi, Itu ya. yang itu juga. Jadi Iya. menontonlah dengan dengan memang jiwa supporter yang Ya. fanatis Iya. tapi juga idealis gitu kan. Artinya jangan lagi yang ada sampai pertumpahan darah sampai Iya. karena saya baca di media, saya ikutin bahwa sekarang sudah ada aliansi Iya. supporter Ya. Sriwijaya FC Mereka kan. sudah sepakat Nah, damai itu alhamdulillah Ya, itu sesuatu yang suatu positif yang ya. karena dulu awal saya berdiri memang kita cuma satu, tidak Iya. ada yang kedua ketiga. Ketika ada pecahan ya mungkin inilah saatnya untuk bersatu kembali untuk Iya. Sriwijaya FC. Karena Iya. kalau itu sudah bisa memberikan, saya yakin kalau sudah tidak ada lagi rusuh, tidak ada lagi ribut-ribut, penonton pun yang belum bergabung dengan supporter akan ramai datang ke Iya, stadion. iya. Kalau sekarang ini kan sudah nonton Liga 2 ribut pula kan. Iya, Jadi ada iya. kesan, jadi timbul ini gitu kan. Nah, mari Iya. sama-sama supporter, penonton dan masyarakat pencinta SFC, salah satu cara yang paling ampuh untuk menyelamatkan Sriwijaya FC ini adalah mari kita berikan dukungan penuh Iya. ketika terutama pertandingan kandang. Iya. Kalau stadion kita penuh, memberikan tekanan yang luar biasa kepada Pemain lawan. Iya. Karena penonton itu adalah pemain yang ke-12 ya. betul. Punya pengaruh yang besar ya. Betul. Iya. Nah, oke, ini di dalam pertandingan. Tetapi adakah tekanan-tekanan yang bisa dilakukan atau
hal-hal yang bisa dilakukan oleh kelompok supporter terhadap manajemen atau terhadap PJ Gubernur saat ini supaya bisa membantu Sriwijaya FC ini paling tidak selamat lah di Liga 2 ini. Ya, kalau cara-cara yang paling efektif menurut saya selain tadi berdialog, berdiskusi, mungkin bisa juga berkirim surat lah. Jadi surat himbauan dari para supporter secara resmi untuk meminta bantuan ya, dalam arti PJ Gubernur untuk turun tangan. Turun tangan ya. Jadi jangan lagi pakai upaya kayak demo. Kalau demo PSSI aja tuh yang ngasih kita ngurangin poin, jangan poin ngasih hukuman ya. Cuman itu juga pasti butuh biaya karena harus ke Jakarta segala macam gitu kan. Tapi kalau ini ya coba berkirim surat misalnya kan melalui perwakilan menghadap beraudiensi dengan Pak Gubernur. Saya pikir mudah-mudahan selagi ada waktu dari PJ Gubernur audiensi itu pasti akan diterima. Jadi bisa disampaikan di sana forumnya gitu. Janganlah kita anarkis lah, jangan mau demo dikit demo gitu kan, tapi dengan cara-cara yang elegan. Iya, karena posisi gubernur kau dulu kan sebagai owner ya. Kalau sekarang sebagai sudah profesional ya kan. Iya. Jadi memang harus peduli gitu. Artinya gini, gubernur ini adalah sosok yang ya mengayomi seluruh mengayomi seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini banyak sekali BUMD, banyak sekali perusahaan-perusahaan, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sukses. Nah, dengan adanya undangan dari gubernur mungkin ini akan menarik orang ya, orang yang pengusaha-pengusaha tadi untuk ya bagaimana caranya bisa bersama-sama membantu menyelamatkan Sriwijaya FC. Ini kalau nggak diselamatkan hancur kita. Ini yang jangan sampai terjadi gitu kan. Boro-boro mau lolos ke Liga 1 nanti jangan-jangan terlempar ke Liga 3 gitu kan. Nah, artinya ketika yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana caranya kita bersama-sama. Iya. Kalau menurut Anda langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh PJ Gubernur itu dan bersama manajemen Sriwijaya FC sehingga SFC ini bisa masuk 3 besar ya, 3 besar di grup ini bisa nanti menuju ke pentas ke semifinal ya. Sebetulnya saya masih optimis ya ketika kita akan viralkan yang unsur politik patut diduga sudah masuk ini, termasuk keputusan PSSI itu. Saya belum pernah mendengar statement dari Erick Thohir selaku ketua umum PSSI. Kalau kita ini kan viralkan misalnya bahwa ini kita patut diduga ada unsur politik bermain. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Erick Thohir bisa bersuara. Ketika Pak Erick Thohir bersuara, ya mudah-mudahan ada kebijaksanaan. Karena mengurangi poin sampai 3 di 12 pertandingan, apalagi hanya 6 pertandingan, sekarang tinggal 5 kan, karena 1 sudah dilaksanakan kemarin. Nah, kalau kita tidak dikurangi poin, saya masih optimis kita untuk lolos tuh kansnya semakin besar. Karena posisi pun sekarang kita di posisi ke-3 ketika poin tidak dikurang. Ketika poin dikurang ya otomatis ke-4 dan selisihnya pun lumayan 2 poin. 2 poin itu PSMS masih menyisakan ada 1 pertandingan lebih karena mereka belum bertanding di pertandingan ke-7. Kita sudah. Kita 6 poin, PSMS dengan 6 pertandingan 8 poin. Kalau di pertandingan itu menang berarti selisih gapnya tambah jauh. Nah, ini yang kita harus siasati bagaimana caranya sekarang kita berusaha dulu supaya poin ini kita tidak jadi dikurangi. Caranya banyak ya. Salah satunya tadi dengan memviralkan itu, kita terus memberikan tekanan-tekanan baik itu dari supporter, dari media gitu bahwa kok wilayah politik ini patut diduga udah masuk gitu kan ke Liga 2. Masa sih Liga 2 yang ini aja mau dipolitisasi? Jangan lupa loh. Si Andre ini mau nyalon gubernur. Tentu gubernur Sumatera Barat ya. Kalau Semen Padang ini masuk ke Liga 1 itu akan menambah ini dia apalagi dia menantunya pemain nasional kan. Nah, ini jadi saya pikir tolonglah jadi jangan sampai unsur politik bermain gitu, jangan sampai. Makanya peran Pak Gubernur juga harus melihat kondisi seperti ini juga harusnya sebagai orang nomor 1 di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan ya harus bagaimana caranya bisa
mengajak ya dari manajemen itu tadi duduk bersama. Apa masalahnya, mungkin Pak Gubernur Iya, punya iya. jalan. Kita banyak kok orang-orang hebat di Jakarta tuh, ada mantan ketua BPKRI, Iya. Agung Firman Sampurna, ada siapa-siapa lagi yang terlepas dari politik ya. Kalau unsur Iya. politik mungkin banyak yang caleg-caleg, Iya. ada segala macam. Tapi maksud saya yang pengusaha-pengusaha kita di Artinya atau mereka orang itu sukses. sebenarnya bisa memberikan sumbangsih yang Betul, besar untuk betul. Sriwijaya FC ya, Betul. karena Sriwijaya FC ini sebuah klub sepak bola yang menjadi kebanggaan masyarakat Ya. dan bisa membahagiakan masyarakat. Ketika menang tuh udah Kalau rasanya nanti euforianya bukan hanya di Palembang tapi sampai ke daerah-daerah yang pelosok-pelosok kecil ya. Ketika itu luar biasa, sampai orang tua banyak yang ingin anaknya menjadi pemain sepak bola. Itu luar biasa efek dari kejayaan Sriwijaya FC. Tapi dalam kondisi sekarang udah 5 tahun lagi nih. udah luar Jadi, biasa. dari 2019 turun Iya, liga jadi kan belum kita ada. terpuruk sekali sehingga ini menjadi masalah yang sangat serius. Saya kira memang PJ Gubernur ini harus turun tangan. Jadi mungkin himbauan buat Iya. para supporter yang mendengarkan ini, coba nanti juga saya akan ya minimal sama Sriwijaya Mania Iya, yang betul. embrionya istilahnya saya yang melahirkan Iya. gitu kan. Jadi coba berkirim surat, Ya, mohon audiensi. tensi. Mudah-mudahan nanti ada inilah, Ya. ada tanggapan yang positif dari Pak Gubernur. Betul. Mungkin Pak Gubernur perlu diingatkan karena sibuk. Beliau juga baru jadi PJ, mungkin Iya. masih banyak urusan-urusan di pemerintahan yang harus beliau selesaikan. Tapi paling tidak dengan adanya audiensi tadi mengingatkan ada peran yang bisa diambil Betul. oleh Gubernur Ya, supaya ikut menyelamatkan Sriwijaya FC. betul. Baik, Tribuners, sudah panjang lebar kita tentang Sriwijaya FC ini. Kita masih agak susah ya untuk terutama mencari solusi untuk persoalan-persoalan manajemen ya, karena saya tidak tahu persis kondisi keuangan tim ini, Ya. keuangan timnya, tapi sampai sejauh ini memang kita tidak mendengar kabar ya, belum ada desas-desus soal gaji pemain yang telat ya. Mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan ini manajemen bisa mengelola ini, bisa mengatasi ini sehingga bisa tuntas nanti para pemain sampai kompetisi kompetisi putaran pertama ini selesai ya, di grup ini kita bisa melewati ya, masuk 3 besar Ya, amin. Saingannya Persiraja, Persiraja, Semen Padang, PSMS Medan. Jangan Ya. lupa yang tim-tim di bawah itu juga sudah bergeliat kayak PSPS itu mendatangkan 10 pemain baru di Nah, putaran betul, kedua. artinya mereka sangat ambisius ya untuk Iya. melewati, untuk mendapatkan 3 besar 3 ini besar. ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lewati, kita bisa masuk menjadi Amin. salah satunya Amin. ini. Entah apa upaya yang dilakukan, Ya. faktor non teknis juga sebenarnya Betul. sangat berpengaruh ya, Betul. selain dari faktor teknis. Ya, Bung Eril, mudah-mudahan ini perbincangan kita ini akan disambut Amin. oleh pihak-pihak terkait, juga bisa memberikan wawasan sehingga nanti akan ada solusi terbaik untuk Sriwijaya FC ke depan. Manajemen akan semakin baik dan Sriwijaya FC juga bisa bangkit ya. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Bung Sama-sama. Eril. Tribuners, demikian perbincangan singkat kita tentang Sriwijaya FC. Kita harapkan dan kita berdoa semoga Sriwijaya FC bisa bangkit dan Amin. ini tetap bisa menjadi kebanggaan tim Sriwijaya, Bumi Sriwijaya ya. Amin. Sampai jumpa lagi di perbincangan dan topik-topik berikutnya. Sampai jumpa. Salam.